Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat kita menikmati hari yang baru, hari di mana Tuhan jadikan bagi setiap saya dan saudara. Kasih dan kemurahan Tuhan tetap terus menyertai buat setiap kita. Puji Tuhan, sebelum kita menjalani hari kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan yang memberikan kita kepastian. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15, di sana firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Saya baca bagian terakhir Bapak Ibu Saudara. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Puji Tuhan, pagi hari ini saya berada di lapangan Rowo Seneng yang dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Pemandangan yang sangat bagus di tempat ini. Tetapi ada begitu banyak tempat yang indah di dalam dunia ini. Tapi tidak ada yang dapat mengalahkan keindahan di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga, di sana dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, perlindungan di dalam Tuhan. Ketika kita benar-benar melekat kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar ada di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Sungguh indah perbuatan yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi setiap saya dan saudara. Apalagi hanya ketenangan hidup, damai sejahtera Dia berikan bagi setiap kita. Sebab firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada begitu banyak sekali persoalan kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini. Tantangan begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita mau tetap terus dekat dengan Tuhan, kita akan menikmati keselamatan yang luar biasa daripada Tuhan. Kita akan menikmati penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, masalah pergumulan boleh datang dalam hidup kita. Tetapi itu akan membuat kita tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Ayat yang ke-7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di ayat yang kedua sudah dikatakan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di ayat yang ke-7 dikatakan kembali. Artinya apa saudara? Ada penekanan, ada sebuah kepastian bahwa di dalam Tuhan kita tidak pernah akan digoyahkan. Tidak pernah akan diombang-ambingkan. Ya, sekalipun masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tetap terus berdiri melekat kepada Tuhan, kita tetap terus akan menikmati kekuatan daripada Tuhan. Ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Ketika kita benar-benar mengakui Dia Bapak Ibu Saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Dia senantiasa akan membentengi kita. Dia senantiasa akan melindungi kita, mengcover kita dengan kekuatan kasih karunia-Nya. Sehingga kita tetap terus akan mengalami yang namanya ketenangan hidup. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita ragukan? Apa yang perlu kita takutkan ketika kita berada dekat dengan Allah? Ketenangan, damai sejahtera, sukacita, bahkan pengharapan bagi setiap kita. Dia sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, saya bacakan sekali lagi di dalam Yesaya tadi. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanku. Masalahnya di sini Bapak Ibu Saudara. Di bagian terakhir ada satu kalimat. Tetapi
kamu enggan. Ada berapa banyak kali saudara, ketika Tuhan menawarkan ketenangan hidup, Dia menawarkan keselamatan, Dia menawarkan damai sejahtera. Seringkali kita lebih memilih keindahan dunia yang hanya kasat mata saja. Yang mungkin memang hari ini kita menikmatinya, tetapi itu akan membawa kita kepada kebinasaan ketika kita tidak melekat kepada Tuhan. Hidup kita hanya dapat bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajak setiap kita untuk kita tetap terus dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan, keindahan yang luar biasa Dia ciptakan buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada di hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa melingkupi kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Gereja kami GPD Church on the Way Temanggung, dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada jemaat Tuhan, staf pengembalaan, diaken karunia, diaken karya, bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, orang-orang tua, semuanya Tuhan dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Bahkan setiap jemaat Tuhan, setiap mereka yang boleh mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kami semua boleh memperoleh kekuatan dan ketenangan, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian setiap kehidupan kami. Karena kami terlalu yakin ketika kami menaruh hidup kami kepada Tuhan, Tuhan senantiasa akan menjaga, melindungi, dan menyertai setiap kami. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati bangsa negara Indonesia dengan kepemerintahan yang baru ini. Biar Tuhan senantiasa kerjakan hal-hal yang luar biasa. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan setiap menteri yang ada, susunan kabinet yang sudah tersusun. Biar Tuhan senantiasa tanamkan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan mereka boleh melayani, memimpin bangsa ini menjadi lebih baik lagi, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau ada dalam hidup kami dan kami ada di dalam Engkau. Di sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, sebab kami akan menikmati kemenangan lepas kemenangan bersama dengan Yesus. Kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terpujilah nama Tuhan kekal buat selamanya. Ini yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.